Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Salam Pagi. Mari kita berdoa sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari yang baru, dan sebentar kami akan membaca firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca dari kitab Yesaya pasal yang ke-18. Demikian. Wahai negeri dengingan sayap di seberang sungai-sungai Ethiopia, yang mengirim duta-duta melalui laut dalam perahu-perahu pandan mengarungi permukaan air. Pergilah, hai utusan-utusan yang tangkas, kepada bangsa yang jangkung dan berkulit mengkilap, kepada kaum yang ditakuti dekat dan jauh, yakni bangsa yang berkekuatan ulet dan lalim, yang negerinya dilintasi sungai-sungai. Hai semua penduduk dunia, hai orang-orang yang mendiami bumi, apabila panji-panji dinaikkan di gunung-gunung, lihatlah. Apabila sangkakala ditiup, dengarkanlah. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku. Aku akan menjenguk dari tempat kediamanku dengan tidak bergerak, seperti hawa panas yang mendidih waktu panas terik, seperti kabut embun di panas musim menuai. Sebab sebelum musim buah, apabila waktu berbunga sudah berakhir dan gugusan putik menjadi buah anggur yang hendak masak, maka Tuhan akan mengerat ranting-rantingnya dengan pisau pemangkas dan menyisihkan carang-carangnya dengan memancungnya. Semuanya itu akan ditinggalkan bertumpuk-tumpuk bagi burung-burung buas di pegunungan dan bagi binatang-binatang di hutan. Pada musim panas, burung-burung buas akan bermukim di situ, dan segala binatang hutan pada musim dingin. Pada waktu itu juga persembahan akan disampaikan kepada Tuhan semesta alam dari kaum yang jangkung dan berkulit mengkilap, dan dari kaum yang ditakuti dekat dan jauh, yakni bangsa yang berkekuatan ulet dan lalim, yang negerinya dilintasi sungai-sungai, ke tempat nama Tuhan semesta alam, yaitu Gunung Sion. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin nama negeri Ethiopia sudah tidak asing di telinga kita. Namun, mari kita lihat bagaimana pasal 18 dalam kitab Yesaya ini menggambarkan bangsa Ethiopia. Bangsa Ethiopia memiliki daerah yang dikelilingi banyak sungai-sungai yang mengalir, sehingga banyak perahu-perahu yang bertebaran di atas sungai-sungai tersebut. Orang-orang Ethiopia terkenal dengan perawakan jangkung dan kulit mengkilap. Dari penjelasan tersebut, ada dua catatan penting yang tertulis dalam perikop kita. Yang pertama adalah bangsa ini adalah bangsa yang ditakuti oleh banyak bangsa, baik yang dekat maupun jauh. Ya, pada masa itu bangsa Ethiopia sangat berpengaruh, bahkan pernah menguasai Mesir.
Catatan yang kedua yang tidak kalah penting adalah bangsa Etiopia disebut sebagai bangsa yang ulet dan lalim. Sebutan tersebut diulang 2 kali di ayat 2 dan 7. Ulet berarti bekerja keras dan pantang menyerah. Hal itu tentu sangat positif. Oleh karena itu tidak heran jika itu menjadi kekuatan bangsa Etiopia. Namun kata kedua, lalim. Lalim berarti kejam, bengis, sewenang-wenang. Dan hal ini sangat tidak benar. Karena itulah Yesaya pernah mengingatkan bangsa Yehuda agar tidak meminta bantuan Etiopia saat menghadapi musuh. Dalam hal ini pula lah mengapa Tuhan juga menegur mereka melalui Nabi Yesaya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari sini kita belajar agar apa yang baik dalam diri kita jangan sampai dirusak oleh sikap negatif yang kita perbuat. Karena itu bisa menghancurkan semuanya, apalagi di hadapan Tuhan. Mari kita terus belajar menjaga hal-hal baik yang ada pada diri kita, atau apa saja hal baik yang sudah kita kerjakan. Selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajarkan kepada kami agar kami terus mengutamakan sikap karakter positif dalam diri kami dan menjauhi sikap atau hal-hal buruk yang dapat menghancurkan kehidupan kami sendiri. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Demi Kristus kami berdoa.